Pangan tidak merasa ragu ketika menghadapi amukan Shura ini. Tubuhnya melintas dan berkedip ke sisi kanan Shura saat dia mengerahkan semua kekuatan pada kakinya untuk menendang dengan keras tubuh Shura itu. Shura benar-benar ditendang oleh Pangan dan seluruh tubuhnya langsung terkejut. Namun tubuh Shura ini sangat kuat seperti baja. Bahkan itu membuat Pangan jatuh ke tanah setelah melakukan tendangan brutal kepadanya. Pangan jatuh ke tanah dan tulang belakangnya membungkuk saat satu telapak tangannya menopang tubuhnya. Mengambil keuntungan dari pantulan itu, pedang di tangannya menunjuk ke mata Shura itu. Ketika pedang itu menunjuk ke mata Shura itu, suara keras Xiaolong perlahan terdengar di kepala Pangan. Pada saat ini, tiba-tiba ada 3 aliran udara kuning di luar pedang muncul saat suara Xiaolong terdengar. Itu pelan bergabung di pedang Pangan sehingga dia merasakan guncangan yang hebat. Cakar Shura itu kemudian menyerang Pangan, tetapi itu diguncang oleh aliran udara kuning yang menyelimuti pedang. Pangan menyetrum cakar Shura ini dan langsung terkejut. Dia juga tiba-tiba merasakan aliran udara kuning mengalir di kulit tubuhnya, memberinya kekuatan yang tak ada habisnya. Cakar Shura terguncang dan kekuatan Pangan yang jelas terlihat di mata Komandan Shura dalam sekejap. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Pangan memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Maka dari itu, yang bisa dia lakukan saat ini adalah berteriak keras. Pangan tidak menghiraukan teriakan keras Komandan Shura. Sebaliknya, suara jaringan musim semi kuning keluar dari mulutnya dan dengan kecepatan pedangnya, dia memisahkan udara dan membentuk ruang hampa singkat. Ketika suara jaringan musim semi kuning itu terdengar, kekuatan kuning itu tiba-tiba terpisah, berubah menjadi jaring besar seperti tangkai. Jaring itu kemudian melilit seluruh tubuh Shura, membuatnya meraung dan tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh Shura membengkak dan wajahnya tampaknya menunjukkan keterkejutan yang hebat, seolah-olah dia melihat iblis yang sebenarnya. Namun, Pangan tidak menghiraukannya lagi. Dengan pedangnya, dia menusuk mata Shura itu dan ujung pedang itu masuk jauh ke dalam otaknya. Selanjutnya, jaring pegas halus dari pedang itu masuk jauh ke mata Shura itu dan menyerap semua darah dan otaknya. Xiaolong yang berada di jiwa Pangan merasa bahagia setelah menyerap darah ini. Dia juga dapat melihat darah itu mengembun di sungai suci Huangquan dan perlahan bersinar. Pangan juga merasa sangat tenang setelah menghabisi Komandan Shura ini. Dia mengambil kembali pedang itu dan dia akan mengingat pertempuran yang mendebarkan ini. Melalui pertempuran ini juga, dia sekali lagi mendapatkan seni bela diri yang baru. Xiaolong kemudian menarik kekuatan itu dari tubuh Pangan. Dia mengatakan kepada Pangan bahwa kekuatan itu sebenarnya bukan miliknya. Namun, dia juga mengatakan, jika Pangan bisa mengolah rahasia misterius, kemungkinan kekuatan itu bisa menjadi miliknya. Dia kemudian memerintahkan Pangan untuk melihat Pangging Sue yang bertarung dengan Dewa Iblis. Setelah mendengar perintah Xiaolong, Pangan dengan cepat melihat dataran di kejauhan. Di atas dataran bumi, kumpulan iblis berbaris dan monster hitam yang menyedihkan tersebar di mana-mana. Pangging Sue dikelilingi oleh 2 ular listrik ungu seperti ibu listrik saat dia mengusir kumpulan iblis itu. Namun, ketika Pangging Sue masih berusaha mengusir kumpulan iblis ini, tawa yang jelas tiba-tiba terdengar. Setelah tawa itu, tiba-tiba langit berkumpul dengan keras di tengah dan itu sebenarnya mengembun menjadi suatu makhluk yang tak kasat mata. Makhluk tak kasat mata ini adalah seorang pria berpakaian hitam yang sangat tinggi dan hampir sempurna. Rambut panjangnya berwarna ungu dan menari bersama angin. Tampaknya makhluk ini memiliki kekuatan magis dan mengisap jiwa orang. Dan ternyata makhluk ini sebenarnya adalah Dewa Iblis. Begitu Dewa Iblis ini muncul, Pangan merasa hatinya sangat gundah. Dia hampir menjongkok di tanah dan perlahan mengamati Dewa Iblis ini. Menghadapi Dewa Iblis ini, Pangging Sue tidak merasa takut sama sekali. Suaranya masih santuy, seperti tidak ada hal yang terjadi. Dia juga menantang Dewa Iblis itu untuk mengambil 7 labu di tangannya. Mendengar tantangan Pangging Sue, Dewa Iblis juga tidak merasa takut. Dia mengatakan akan mengambil 7 labu itu dari tangan Pangging Sue. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghabisi Pangging Sue karena telah berani datang ke wilayahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewa Iblis meraung dengan keras ke langit. Pangan hanya merasakan bumi di bawahnya tiba-tiba bergoyang dan lapisan tanah tiba-tiba retak setelah raungan Dewa Iblis terdengar, terutama raungan keras seperti badai di laut besar. Ini membuat Pangan memegang telinganya, berlutut di tanah dan menahan rasa sakit dari raungan ini. Melihat ini, Pangan mulai berpikir, kekuatan Dewa Iblis ini sepertinya sangat mengerikan. Dia juga bergumam di dalam hatinya dan mulai pesimis dengan kekuatan Pangging Sue. Namun, ketika Pangan merasa pesimis dengan Pangging Sue, Pangging Sue
bermata tajam ke arah Dewa Iblis itu. Dia berkata kepada Dewa Iblis itu akan menghabisinya. Setelah kata-kata Pang King Sui terdengar, tubuhnya terbang dan dikelilingi oleh listrik ungu dan dua ungu listrik yin dan yang bernyanyi lebih keras. Tiba-tiba, tubuh mereka langsung memanjang. Tubuh bagian bawah mereka juga menumbuhkan cakar elang di atas bibir. Melihat ini, Dewa Iblis tertawa keras. Dia mengatakan, kekuatan ular ganda Pang King Sui itu masih sangat lemah. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghabis Pang King Sui beserta kekuatan ular gandanya itu. Setelah mengatakan kata-kata itu, Dewa Iblis membagi lengan besarnya. Tiba-tiba, langit dan bumi gelap dan kabut hitam terisi. Semua cahaya menghilang dan jari-jari menghilang. Pangan saat ini merasa bahwa langit dan bumi terisi dengan dewa-dewa iblis. Meskipun dia merasakan kegelapan langit, hati Pangan masih bergerak dan emosi yang tak dapat dijelaskan bergoyang di dalam hatinya. Ketika Pangan masih merasakan kegelapan langit ini, suara Pang King Sui tiba-tiba muncul dan sepertinya dia merasa panik. Dua listrik ungu yang kuat tiba-tiba merobek kegelapan, mengejutkan alam semesta, dan sosok Pang King Sui perlahan muncul di depan Pangan. Pangan mendongak dan melihat Pang King Sui muncul di hadapannya. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh kegelapan tebal, tetapi listrik ungu di tubuhnya menghilangkan kabut hitam besar itu. Namun, perbedaannya saat ini adalah bahwa wajah Pang King Sui pucat dan pakaian putihnya penuh darah. Pang King Sui kemudian berkata kepada Panghan bahwa dia akan merobek kabut itu dan membawanya pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang King Sui menarik tangan Panghan. Namun, dia juga sangat terkejut melihat Shura yang berada di depannya terbujur di tanah. Dia juga bertanya kepadanya, apakah dia yang membunuh Shura ini? Mendengar pertanyaan Pang King Sui, Panghan tidak menjawab. Setelah mengucapkan pertanyaan itu, jari-jari Pang King Sui keluar dan udara tipis muncul saat dia perlahan membuka jubah Panghan. Segera, dia melihat tubuh kekar dari Panghan yang menyimpan banyak kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, Panghan sangat terkejut. Dia juga tidak berharap Pang King Sui menjadi seperti ini. Pada saat ini, hati Panghan tiba-tiba merasa ganas karena takut kekuatannya diketahui Pang King Sui. Dia ingin menghabisi Pang King Sui, namun dia juga tahu bahwa Pang King Sui bukan Shura, melainkan manusia. Pada saat ini, mata Pang King Sui berkedip sedikit dan lebih terkejut karena di matanya, dia melihat Panghan tidak memiliki apa-apa di tubuhnya. Melihat keterkejutan di wajah Pang King Sui yang tidak melihat apa-apa di tubuhnya, Panghan merasa lega. Dia kemudian bertanya kemana dia akan pergi sekarang. Mendengar pertanyaan Panghan, Pang King Sui tidak menjawab. Dia kemudian memerintahkan Panghan untuk bergegas pergi. Pang King Sui tidak mendengarkan pertanyaan Panghan. Dia melihat mulut harimau berdarah dan meraihnya lagi. Dia pergi dan cahaya ungu melintas di sekitarnya, menghancurkan udara, membuka jalan di kabut hitam dan bergoyang. Panghan ditangkap oleh tangannya dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia hanya melihat bahwa kabut hitam di depannya terus-menerus tersapu. Dia juga melihat Pang King Sui menjadi lebih pucat pada saat ini dan darah terus menetes dari bibirnya. Semburan suara iblis tiba-tiba muncul dalam kabut hitam dan gelombang suara sebenarnya mengembun menjadi tombak akar sehingga membuat kekuatan ungu Pang King Sui perlahan memudar. Selanjutnya, kabut hitam di depannya lebih kuat dan tangan besar tertutup seperti jaring ikan dan Pang King Sui tertangkap di dalamnya. Merasakan dirinya tertangkap, Pang King Sui tidak berubah warna dan satu telapak tangannya berdiri di dada. Pisau listrik ungu tebal menghancurkan masa lalu dan menabrak bagian tengah tangan iblis itu. Tangan iblis itu berkumpul ke tengah dan tiba-tiba mengambil pisau itu. Namun, Pang King Sui menutup matanya dan sepertinya mengumpulkan kekuatan. Setelah mengumpulkan 3 napas, matanya terbuka dan pisau yin besar tiba-tiba meledak berubah menjadi ribuan pisau yang berputar. Di antara cahaya, ada pemandangan yang tak terhitung jumlahnya ada di dalamnya. Tangan iblis itu sebenarnya terkoyak oleh pisaunya. Air mata ini dalam kegelapan langit tiba-tiba menunjukkan secercah cahaya. Ketika Pang King Sui meraih Panghan, dia pergi melalui cahaya ini dan langsung menghilang. Di altar Dewa Iblis sekali lagi mengayunkan lengan bajunya dan tiba-tiba kabut gelap menghilang. Dunia bawah tanah ini juga telah memulihkan sedikit kedamaian. Wang Molin, orang kecil Sirius, bergegas berdiri di samping Dewa Iblis. Mereka juga bertanya kepada Dewa Iblis
Kenapa dia tidak mengambil labu itu dan menghabisi Pang Sue? Mendengar pertanyaan mereka, Dewa Iblis mengatakan bahwa kekuatan Pang Sue sangat kuat dan menarik. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menyegel kekuatan 9 Dewa Yin Pang Sue ke tubuhnya. Di samping Dewa Iblis itu, berdiri seorang gadis muda bertubuh manusia, tetapi ada ekor putih besar di belakangnya, yang ternyata itu adalah gadis iblis rubah murni. Dia juga memberikan selamat kepada Dewa Iblis karena telah berhasil menyegel 9 Dewa Yin Pang Sue. Mendengar kata selamat yang diberikan gadis iblis rubah murni, Dewa Iblis menyentuh kepalanya. Sebelum tubuhnya menghilang, dia memerintahkan Wang Molin beserta bestinya untuk mengejar Pang Sue. Dia juga mengatakan tangan iblisnya sebelumnya telah menyemburkan minyak ke tubuh mereka, yang dimana mereka dapat melacak mereka dengan minyak itu. Jadi, kemanakah Pang Sue dan Pangan kabur ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.